Yesus naik ke surga dan dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka selama 10 hari, setelah 40 hari mereka bergaul dengan Yesus, dan Yesus menyatakan kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah. 10 hari mereka bertekun dan lalu kuasa itu turun. Pak Daniel, bagaimana dan apa dan menerima kuasa itu dan bagaimana mereka bisa mendapatkan itu semua? Pertama tadi saya katakan, jadilah pribadi yang dimiliki Kristus. Sekali lagi saya katakan, 100% orang Kristen itu memiliki Kristus. Karena memiliki dia minta terus. Iya. Tapi kalau dimiliki Kristus, apa yang Tuhan mau? Itu sudah beda, Pak. Nah, kita melihat mereka bertekun, sehati, kompak bersama-sama. Ini 3 unsur positif harus ada dalam komunitas kita. Kalaupun bersatu, tapi tidak tekun, tidak sehati, tidak ada gunanya. Nah, ini unsur yang kedua tadi, ketekunan. Nah, sekarang kita lihat hal-hal apa yang dengan tekun mereka doakan, sehingga kita akan melihat betapa pentingnya kuasa itu. Dan kuasa itu juga disediakan bagi saudara yang mau mati hari ini. Amin. Pertama, yang mereka doakan dan yang utama yaitu Roh Kudus sendiri. Karena Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Murid-murid ini sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa menerima Tuhan. Roh Kudus itu Roh Allah, itu Allah sendiri. Jadi hari Pentakosta itu adegan Allah bermanunggal kembali dengan manusia. Bukan lagi Immanuel, Pak Johan. Immanuel itu Allah beserta, Yesus datang. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, bukan lagi beserta, bermanunggal. Dia mau tinggal dalam kita. Saya perlu luruskan, pemberitaan firman masih dalam mundur pada level Immanuel. Tuhan tidak menyertai saya lagi. Tuhan bermanunggal dengan saya. Beda. Nah, mereka membutuhkan Allah. Mereka sadar Roh Allah atau Allah sendiri itu tidak akan turun kalau mereka tidak rindukan. Kalau mereka tidak haus dan lapar. Kalau mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pada saat saudara ke gereja, apakah saudara mencari Tuhan? Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Kalau dia pribadi, iya, kita siapa yang haus dan lapar akan dipuaskan. Lalu kenapa sekian ribu kali kita masuk keluar ibadah, kita tidak dapat apa-apa dan kita katakan kemungkinan aku harus pindah gereja. Karena kita datang di ibadah tidak mencari Tuhan. Kita mungkin cari mujizat dan berkat, tidak salah. Tapi bagaimana mungkin saudara bisa hadir di satu pesta kalau saudara tidak diundang? Ya. Bagaimana Roh Kudus bisa tercurah kalau mereka tidak mengundang, meminta? Ini doa mereka yang pertama. Mereka dalam doa itu menanti-nantikan haus dan lapar. Ya. Dan yang kedua yang mereka doakan itu apa? Yaitu tentang pertobatan mereka sendiri. Karena tidak mungkin orang yang masih hidup dalam kedagingan itu bisa bermanunggal dengan Tuhan. Jadi harus mati dari dosa. Saya perlu terangkan tahapan-tahapan Tuhan datang di dalam Injil seutuhnya. Injil tidak selesai, belum selesai waktu Yesus mati dan bangkit. Ya. Tapi sampai Yesus naik ke sorga dan dia curahkan Roh Kudus. Bahkan sampai kita nanti kedatangan. Ya, itulah Injil. Nah, waktu Yesus datang, Yesus menebus mereka, kita semua dari dosa, kutuk dosa dan maut. Ini karya penebusan keselamatan. Yang kedua, Tuhan bentuk murid-muridnya. Orang yang diselamatkan belum tentu sudah terbentuk. Saya kasih contoh, satu negara habis perang, walaupun merdeka, tapi berantakan itu negara. Harus dibangun kembali, dibentuk, baru bisa berfungsi. Apakah cukup dengan bertobat dan kita tidak bersedia dibentuk? Kita bisa dipakai Tuhan. Nah, dibentuk ini alias berubahlah. Roma 12 ayat 2. Kita bahas juga pada topik yang lalu, metanoia. Jadi setelah diselamat, bersediakah jemaat dibentuk? Setelah dibentuk, murid-murid sudah terbentuk 3,5 tahun ikut Tuhan. Tapi ternyata mereka belum mengerti kitab suci. Sehingga di dalam Lukas 24 Tuhan membuka pikiran mereka, Apokalips, sehingga mereka mengerti kitab suci. Pak Johan, saya perlu sampaikan tahapan-tahapan ini. Karena banyak sekali orang berpikir Roh Kudus itu instan saya dapat. Yes, Roh Kudus pertama yang menolong kita bisa bertobat. Kemudian Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran. Ini pembentukan.
Roh Kudus yang menghibur kita waktu kita sedang susah. Ya. Tapi di atas soto rumah hari Pentakosta itu bukan lagi pekerjaan Roh Kudus ini. Dipenuhi Roh Kudus, diberi kuasa untuk jadi saksi. Nah, untuk mendapat kuasa menjadi saksi, kuasa untuk menikmati hidup ini, kuasa kembali bermanunggal dengan Tuhan, perlu dibentuk. Saya yakin pengajaran kalau sudah teliti akan mudah dicerna. Setelah dibentuk, mereka tidak mengerti kitab suci. Kenapa tidak mengerti waktu Yesus bangkit? Karena mereka dipenuhi dengan dendam, benci. Kenapa dendam, benci? Kok orang Romawi sang penjajah menyalibkan Tuhan kami? Kan ada kepahitan, Pak Johan. Banyak sekali teolog mengerti firman. Sudah terbentuk. Tapi tertutup. Karena dengan kebencian, kemarahan, dendam. Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus. Dihembuskan. Jikalau kamu mengampuni, dosanya diampuni. Nah ini, dan Yesus membuka pikiran mereka. Kata aslinya apokalip. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Setelah mengerti kitab suci, barulah mereka mempersiapkan diri dengan tekun, menantikan curahan Roh Kudus. Jadi yang kedua mereka berdoa ini tentang pertobatan mereka. Karena mereka sadar bahwa sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Roma 6 ayat 7. Dan Roma 6 ayat 8. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mati dulu. Pertobatan atau kematian atas dosa-dosa kita menentukan kebangkitan dan kebangunan rohani kita.